Nah, sekarang apakah orang baik yang tidak beragama itu bisa masuk surga? Bisa, karena bukan agama yang membuat orang masuk surga. Kalau agama yang membuat orang masuk surga, mati harus dibarengi KTP. Karena nanti untuk menunjukkan di sana, begitu mati agamamu apa? Nih, oh ya, KTP-nya agama A, kamu ini surga kapling A itu. Agama apa? B, surga kapling B. Kalau sudah surga ada kapling seperti itu, surga menjadi tidak universal, hanya orang yang kenal agama yang masuk surga. Kasihan orang zaman sebelum agama. Orang-orang purba yang ditemukan di Sangiran maupun dari Mojokerto, Homo sapiens mojokertensis, atau yang di Peking, Sinanthropus pekinensis, kasihan mereka tidak masuk surga. Om Swastiastu. Salam sejahtera, salam rahayu, salam bahagia buat kita semuanya. Para sahabat Bro Channel di tempat, ya, dimanapun berada, kita akan mereaksi ya sebuah video ya seorang biksu ya dari agama Buddha yang mengatakan bahwa bukan agama seseorang akan masuk surga ya. Nah, di sini saya sih tidak dalam konteks mengoreksi ya, tapi cuman memberi pandangan dari segi agama Hindu ya. Ya, karena ini karena sebetulnya sih video ini sudah lama ya, kalau nggak salah dari tahun 2003 ya. Ini cuman sebagai pendapat ya, pendapat pribadi dan dengan sumbernya adalah agama Hindu. Jadi seperti biksu tadi katakan bahwa bukan agama orang akan menuju surga ya. Agama belum tentu membuat orang pergi ke surga. Ya, kalau saya boleh berpendapat bahwa justru dengan agama orang bisa mencapai surga dan neraka ya. Nah, tetapi di dalam agama Hindu tujuan akhir bukanlah cuma sampai di surga, tetapi lebih tinggi lagi lokanya, yaitu alamnya, planetnya, yaitu alam moksha ya, dimana di sana adalah terbebas dari samsara, yaitu hukum hidup lahir mati, hidup lahir mati ya, hukum inkarnasi. Nah, jadi agama itu justru adalah pedoman, adalah SOP, adalah guiding untuk menuju kesempurnaan ya, katakanlah untuk menuju alam surga ya. Nggak mungkin lah dengan ilmu matematika tanpa belajar agama terus bisa mencapai surga ya, dengan ilmu katakanlah ilmu mesin dan ilmu perdagangan terus nyampai di alam surga ya, itu belum tentu ya, belum tentu bisa ya. Jadi di sini pendapat saya adalah bahwa agama itu sangat penting, religion itu adalah sangat fondasi ya. Jadi itulah hak setiap orang ya. Nah, karena apa? Perlu saya luruskan di sini, memberi masukan agar nanti jangan orang jadi ateis ya, malah tidak percaya dengan Tuhan ya. Nah, kalau di sini bukan agama yang menyebabkan orang masuk surga ya, barangkali. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah orang yang tidak memilih salah satu agama ya, katakanlah di Indonesia ya, ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya, belum lagi di luaran sana ya, banyak sekali agama-agama yang ada di dunia ya. Tetapi yang terdaftar di Indonesia ada 6 agama ya, yang seperti saya sebutkan tadi.
Nah, mereka itu tidak memiliki tidak memilih salah satu agama yang di Indonesia ini, ya. Nah, tetapi dia masih yakin dengan adanya Tuhan, ya. Dia masih yakin adanya Yang Maha Kuasa. Dia masih yakin dengan adanya Sang Pencipta. Nah, terus udah gitu dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, itu adalah bisa dia masuk surga, ya. Nah, di dalam agama Hindu juga kan ada namanya tingkatannya lebih tinggi, itu adalah Sanatana Dharma, ya, Sanatana Dharma. Sanatana Dharma ini adalah, ya, mereka ini tidak mengkotak-kotakan agama, ya, tidak berpedoman pada salah satu agama, tetapi dia sudah di atas, ya, dia sudah melampaui agama, ya, dia tidak terikat oleh salah satu agama, dia tidak terikat oleh salah satu benda dan lain sebagainya. Dia sudah berada di atas, ya. Dia dalam Dia sudah dalam keadaan spiritual, spirit, ya. Dia dalam kesadaran Tuhan, ya. Di mana-mana adalah Tuhan, ya. Jadi kalau seseorang yang dia itu ateis, yang dia tidak percaya dengan Tuhan, meskipun dia berbuat baik, nah ini yang belum tentu dia bisa masuk surga, ya. Karena apa? Dia sudah melupakan Tuhan yang Maha Esa, ya, Tuhan yang sejati, ya, Tuhan yang telah menciptakan, ya. Jadi seseorang yang ateis, ya, benar-benar dia ateis, dia tidak percaya dengan Tuhan, nah itu yang tidak bisa masuk surga, meskipun dia dalam kondisi selalu berbuat baik. Nah, katakanlah seperti hewan, ya, sapi, apakah dia pernah mengganggu kita? Apakah pernah dia mengobrak-ngabrik melakukan kejahatan, ya? Macan sekalipun binatang yang galak, ya, dia akan marah jika dia kelaparan, ya. Sapi, ya, sapi ini susunya sudah diminum, dagingnya dimakan, ya, tenaganya buat bajak sawah dan lain sebagainya. Dia kurang baik apa, ya? Jadi hewan pun juga melakukan kebaikan, tetapi dia tidak mempunyai kesadaran tentang Tuhan. Nah, jadi fix, ya, bahwa seseorang yang tidak memiliki agama, tetapi tidak memilih salah satu agama, khususnya di Indonesia, tetapi dia masih yakin, percaya dengan Tuhan, terus dia melakukan kebaikan-kebaikan, itu masih dia ada kesempatan untuk masuk surga. Tetapi kalau dia tidak yakin dengan Tuhan, ya, dia kan mengingkari, dia nggak percaya. Bagaimana? Dia bilang, mana Tuhan? Saya nggak pernah lihat, ya. Terus dia akhirnya ateis, tidak percaya sama Tuhan. Tetapi dia tidak pernah merugikan orang lain, dia melakukan kebaikan, ya, suka menolong orang. Itu juga belum tentu dia mendapatkan planet surga, ya. Ya kan banyak juga, ya, setelah meninggalnya, ya, mereka sang rohnya biasanya itu, ya, yang disebut dengan gentayangan, ya. Nah, dia ingin mendapatkan doa sehingga biar dia lepas dari lingkungan alam semesta ini menuju alam yang lebih tinggi, yaitu dengan doa atau didoakan, ya. Nah, begitu pula orang-orang yang berbuat jahat, ya, meskipun dia berbuat jahat, tetapi dia masih memiliki kesadaran dengan Tuhan, ya, dia masih percaya dengan Tuhan, ya, dia pada umumnya bisa diampuni dosa-dosanya, ya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan, ya, seperti dia berpuasa, dia harus beryatnya, bersedekah, ya, melakukan kebaikan dan lain sebagainya, dia akan bisa diampuni dosa-dosanya. Nah, kembali seperti yang biksu katakan bahwa bagaimana orang-orang yang telah diciptakan sebelum adanya agama,
apakah dia nggak dapat tempat surga? Kasihan dong. Nah, jangan salah, sebelum adanya agama, katakanlah agama Hindu, itu sekitar 1200 sampai 1500 sebelum Masehi, di lembah Sungai Sindhu, ya, di situ sudah ada juga kehidupan, ya, kehidupan kepercayaan, ya, melakukan ritual-ritual, ya, katakanlah mereka sudah punya kepercayaan, tetapi belum mempunyai nama. Ya. Nah, katakanlah seperti di Indonesia, sebelum masuknya agama-agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, sudah ada kehidupan kepercayaan, animisme dan dinamisme, yaitu penyembahan kepada nenek moyang, leluhur, dan kepada batu, kepada pohon dan lain sebagainya. Nah, di situ mereka sudah mempunyai kepercayaan, cuman belum mempunyai nama agama. Ya, jadi ya kalau dia berbuat baik ya tentu akan mendapatkan tempat di surga, atau begitu sebaliknya. Jika dia melakukan kesalahan, kejahatan, tentu dia akan masuk neraka. Ya, jadi seperti itu pandangan dari saya. Karena apa? Kalau kita mengatakan bahwa bukan agama orang bisa masuk surga, nanti akan ditanyakan KTP-nya dong, agamanya apa. Katakanlah dia agama A, ya masuk di kapling surga A, dia agama A. Terus begitu juga KTP agamanya apa, agama B, terus nanti dimasukkan ke kapling surga B. Ya, sepertinya bukan seperti itu ya. Karena apa? Ini akan berbahaya. Ini akan berdampak, orang-orang akan berbondong-bondong untuk ateis, ya, tidak percaya dengan Tuhan, ya, dia akan menghilangkan agamanya di KTP, ya, ini akan berbahaya. Makanya dia akan berpikir, saya sih nggak usah ikut agama kan belum lagi suruh puasa, belum lagi suruh sembahyang, belum lagi suruh ini itu, ya udah saya nggak ikut agama, mendingan saya ateis aja. Nah, ini akan berbahaya, ya. Saya juga berpesan kepada orang yang mengikuti jalan ateis, ya. Saya juga lihat di media sosial, ya, sekarang ini banyak orang memilih nggak artis, nggak orang yang biasa, nggak pejabat, ya. Ternyata banyak orang-orang pinter yang melakoni jalan ateis, ya, tidak percaya dengan Tuhan, atau gamang dengan Tuhan, atau ragu dengan Tuhan. Hati-hati, karena apa? Hidup ini simple, hidup ini singkat, hidup ini sangat cepat, ya. Ya, kita masih diberi kesempatan untuk bernapas, masih dikasih kesempatan untuk hidup, masih dikasih kesempatan untuk mendapatkan rezeki, ya. Nah, kita kan nggak tahu kapan akan dipanggilnya, makanya harus cepat-cepat memilih salah satu jalan agama yang Anda yakini, yang Anda percaya. Yakin Tuhan itu ada. Jika Anda cuma karena Anda terlalu logika, ya, karena merasakan dan melihat Tuhan itu tidak bisa dengan logika, tetapi dengan rasa, dengan hati, ya, dengan serada keyakinan, ya, dengan keimanan, ya. Nah, Anda harus memilih agama yang ada di Indonesia, ya. Jangan ateis, karena ingat, ya, setelah kehidupan ada kematian, ya. Setelah kematian ada kehidupan, ya. Ini adalah konsep di agama ini. Karena apa? Jika kita agama, kita nggak tahu kan kapan akan dipanggil. Nah, nanti baru menyesal. Makanya harus segera tinggalkan jalan ateis dan memilih salah satu agama yang Anda yakin. Dan Anda harus percaya Tuhan itu ada. Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Om Shanti Shanti Shanti.